Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. kita akan belajar berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Yang di dalam juga mengenai cara untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Namun sebelum itu, sebelum saya bahas lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin membagi peserta yang hadir ini menjadi 3 kelompok. Karena yang kebetulan yang hadir di sini hanya 18 orang dari 20 peserta, maka saya perlu membagi 3 kelompok ya. Ada kelompok kanan, ada kelompok ujung, ada kelompok yang kiri. Masing-masing 6 orang. Silakan ibu-ibu bebas memilih kelompoknya. Asalkan setiap kelompok itu 6 orang. Nah, dari setiap kelompok itu ya, kelompok kanan, ujung, dan kiri nanti akan mempraktekkan cara untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Jadi nanti prakteknya ya Bu, prakteknya itu mengembangkan kemampuan bahasa anak. Nah, untuk itu langsung ke tugas ya Bu, langsung ke tugas ya, biar cepat dan lebih lama untuk mempersiapkan dalam prakteknya. Untuk tugas kelompok di sini, kelompok yang sebelah kanan tugasnya adalah menceritakan kembali cerita yang ada di dalam buku pintar mengasuh anak ya. Jadi tugasnya hanya menceritakan kembali menggunakan bahasa, tidak boleh membaca buku pintarnya. Ibu-ibu bawa semua ya buku pintarnya ya, bawa semua. Kemudian yang kelompok ujung ini tugasnya adalah memilih 2 lagu ya. Boleh 1 lagu, boleh satunya pantun. Boleh keduanya itu sama-sama lagu, asalkan lagu daerah dan pantun daerah. Ada yang tahu lagu daerah seperti apa? Contohnya misalkan Pacar lagu. Kemudian lagi Kempang Melate Pote. Oke. Untuk tugas kelompok yang sebelah kiri ini, tugasnya adalah mempraktekkan cara berbicara yang efektif dengan anak. Jadi jika sudah mempraktekkan maka tentu memperagakan. Apa yang perlu diperagakan ibu-ibu? Yang perlu diperagakan adalah ibu menyambut hangat anak yang baru datang sekolah. Jadi kalau peragaannya ada ibu, maka harus ada yang menjadi ibu. Kemudian harus ada yang menjadi anak. Siapa di sini yang mau menjadi ibu? Ibu Julia. Kemudian siapa di sini yang menjadi anak? Ibu Habe. Nah, Ibu Habe ya, siap ya untuk menjadi anak. Nah, jadi dalam peragaan itu ibu itu menyambut hangat anak yang baru datang di sekolah. Pernah enggak ibu-ibu itu menyambut hangat atau setelah anaknya baru datang dari sekolah, ibu-ibu ini langsung memeluk anaknya? Pernah enggak? Kemudian setelah ibu menyambut hangat anak yang baru datang sekolah, ibu ini memperagakan bagaimana seorang ibu memberikan senyuman dengan sejajar dengan anak. Ya, dengan posisi sejajar dengan anak, memberikan senyuman dengan posisi yang sejajar dengan anak. Artinya apa?
ibu itu memiliki tinggi badan yang 190, sedangkan anak mungkin tingginya hanya 25 cm atau 30 cm. Maka kalau kita memeluk anak atau memberikan pandangan atau memberikan senyum kepada anak, maka anak menangkapnya mungkin tidak efektif. Untuk itu maka ketika ibu ingin memberikan senyuman, ketika Pelukan. memberikan pelukan, maka ibu harus mensejajarkan posisinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara jongkok. Artinya apa? Ketika kita mensejajarkan posisi kita, maka anak itu merasa bahwa kita itu sama. Posisi kita itu sama. Itu ya, Bu. Silakan untuk kelompok yang sebelah kiri ini mempraktekkan itu. Kemudian setelah mensejajarkan posisi, seorang ibu ini menatap lembut dan menanyakan pengalaman yang didapatkan dari sekolah. Salah satunya apa, Bu? Apa yang dilakukan di sekolah. Kemudian apa yang dapat dipelajari, di sekolah. Kemudian siapa yang menjadi anak tadi? Ibu Haba ya. Ibu Haba ini menyambut atau menjawab penuh antusias pertanyaan dari Ibu Yulia selaku ibu ya, selaku ibu. Nah, itu ya tadi praktek yang diperagakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kira-kira apa sih yang dapat dipelajari dari pelajaran hari ini? Banyak, Pak. Banyak ya, banyak. Apakah kegiatan ini bermanfaat untuk orang tua dan anak? Bermanfaat, Pak. Bermanfaat ya. Ada yang mengatakan tidak bermanfaat? Nggak ada ya, bermanfaat ya, tentunya bermanfaat dong tadi. Ya. Kemudian apa saja manfaatnya ibu-ibu dari pelajaran hari ini? Apa saja manfaatnya? Anak saya jadi semakin lancar berbicara dan juga pintar bernyanyi. Jadi manfaatnya dari kegiatan tadi adalah anak kita pintar bernyanyi, kemudian belajar berbicara, ya, kemudian cara mensejajarkan diri kita dengan anak, atau menyambut atau mempraktekkan cara berbicara yang efektif dengan anak. Terima kasih untuk ibu-ibu yang tergabung dalam 3 kelompok ini yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi ibu-ibu bernyanyi, bercerita, dan bermain bersama anak sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan anak. Kemampuan apa? Pembendaharaan kosakata baru. Jadi ketika anak bernyanyi, bercerita, kemudian bermain bersama anak, ini secara tidak langsung kita sudah menularkan kosakata baru untuk ditransfer kepada anak kita, sehingga anak kita itu ingat, oh ibu tadi berbicara tentang hewan sapi misalkan ya. Jadi anak itu sudah memiliki yang namanya kosakata sapi. Sapi itu seperti apa? Nah, ketika semakin sering kita mengajak anak kita berbicara, mengajak anak kita bernyanyi, kemudian mengajak
anak kita bermain bersama, maka semakin banyak pengetahuan. kosakata yang diambil dari Anak. atau terserap untuk anak ya. Kemudian ketika orang tua berbicara dengan efektif ya, ketika orang tua ini berbicara dengan efektif, maka anak merasa dihargai. Ia juga merasa terbuka dan mau bercerita. Ketika orang tua berbicara dengan efektif, membuat anak merasa apa Bu? Dihargai, merasa terbuka, kemudian dan mau selalu bercerita. Untuk itu pesan saya, anak itu adalah kertas putih yang dimiliki oleh orang tua. Ketika orang tua menginginkan sesuatu yang baik, maka kita perlu menjaga atau mengisi sesuatu yang bermanfaat untuk kertas putih itu. Ketika kita salah dalam memanfaatkan kertas putih itu, maka secara tidak langsung kertas putih itu tidak akan bermanfaat untuk orang tua dan orang lain. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.